Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan a'addaha liliqa'ihi dhakhara. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arba'ul bariyah qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ayyuhal musallun salat subhi wal mu'takifuna fi hadzal masjid al mubarak. Jamaah salat subuh dan i'tikaf Masjid Hidayatullah yang pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya enggak insyaallah lagi nih. Masa orang udah sholat, udah i'tikaf, enggak pasti dimuliakan Allah. Pasti dimuliakan. Cuman yang kadang tidak membuat kita tidak pasti itu karena kita sendiri yang ragu. Jangan ragu kalau ibadah. Kalau ibadah Allah pasti sayang. Kalau kita maksiat Allah pasti marah. Itu kepastiannya. Jadi Allah itu sudah mengingatkan semua dalam Al-Quran. Jadi kita ini kan sudah mengorbankan waktu tidur kita. Dingin-dingin datang ke masjid, ambil air wudhu, makin menggigil. Lalu kita korbankan waktu, tenaga, pikiran demi datang ke masjid untuk sujud kepadanya. Pasti nggak kalau Allah itu sayang kepada kita? Ya pasti. Makanya saya berani katakan, selagi mati membawa la ilaha illallah, terlepas dari noda dan dosanya, itu pasti masuk surga. Pasti. Dan yang menjelaskan itu bukan saya saja, saya pun dari guru saya. Ya pasti. Ya. Cuman kapan? Ya digodok dulu kalau kita masih kotor, kan begitu. Ya. Kita sudah mengorbankan waktu, kenikmatan tidur di malam hari, bangun. Itu pasti. Cuman yang membuat enggak pasti bukan Allah, kita sendiri. Ya, kita sendiri. Maka saya berusaha untuk memantapkan hati saya bahwa saya ini diperintah oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah, dan saya pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mantapkan, Pak. Kalau kita sudah ibadah lalu kita ragu Allah tidak menyayangi kita, berarti kita pun tidak yakin dengan Al-Qur'an. Ya, tidak yakin dengan Al-Qur'an. Yakin seyakin-yakinnya. Ya, jangan ragu dalam ibadah. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pembukaan. Baik, tadi Kang Slamet sudah membacakan surat Al-Isra. Surat Al-Isra, ya, surat Bani Israel, ya, surat Al-Isra, surat yang menjelaskan tentang perjalanan suci, perjalanan yang menakjubkan. Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha.
sekelumit peristiwa yang beliau alami ketika baru setar. Ibarat kita naik, Nabi Muhammad kan naik buruk, ketika baru setar itu sudah ada gangguan, ya, sudah ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fasami'tu nidaan an yamini. Nabi Muhammad ketika baru berangkat, ya, di atas kendaraannya buruk, itu dia mendapat apa namanya, sapaan atau sautan dari sebelah kanan, ya. Ada suara yang memanggil beliau dari sebelah kanan, ya Muhammad ala rislik. Berhenti dulu Muhammad. Nabi Muhammad sama malaikat Jibril ini sedang baru setar, ya, baru setar. Lalu ada yang memanggil, ya Muhammad, dari sebelah kanannya, ya Muhammad ala rislik. Muhammad, berhenti dulu. Kalau cakap bahasa awak di siko begitu, berhenti dulu wah. Ya, berhenti dulu Muhammad. Famadaitu walam a'ruz alaihi. Tapi saya terus lewat, enggak mempedulikan panggilan dari sebelah kanan itu. Ya, tidak saya pedulikan, saya tidak berhenti. Kemudian, ya, summa sami'tu nidaan an shimali. Kemudian saya juga dipanggil dari sebelah kiri. Famadaitu walam altafit ilaihi. Summa istaqbalatni imra'atun wa 'alaiha min kulli zinatin famaddat yadaha wa qalat 'ala rislik. Famadaitu walam altafit ilaiha. Jamaah sekalian, jadi ketika Nabi Muhammad baru berangkat dalam perjalanan Isra menuju Masjidil Aqsa, itu ada panggilan dari sebelah kanan, ada panggilan dari sebelah kiri, ada di stop panggilan atau rayuan dari seorang perempuan yang penuh dengan perhiasan tubuhnya. Ini perjalanan Nabi Muhammad ini, peristiwa ini memberi nasihat. Lalu malah Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, panggilan dari sebelah kanan itu siapa ya Jibril? Ya, panggilan dari sebelah kanan itu, ya Jibril, sami'tu nidaan an yamini. Faqala dzalika da'il Yahudi. Yang memanggil dari sebelah kiri agar bonti itu bujuk rayu propaganda Yahudi. Nih yang sekarang lagi zalimi Palestina itu banyak orang Yahudi. Ya, padahal ya, sebentar. Kemudian jika kamu berhenti, ya maka umatmu banyak tergoda mengikuti mereka. Kemudian Nabi bertanya lagi, kalau panggilan yang dari sebelah kiri itu siapa Rasul? Dzalika da'in Nasraniyah. Mereka adalah para propaganda Nasrani. Ya, kalau kamu berhenti, umatmu banyak nanti yang akan ikut mereka. Lah sementara kalau yang panggilan perempuan itu siapa? Perempuan yang banyak perhiasannya, ya, yang banyak perhiasannya itu adalah simbol bujuk rayu dunia. Jika kamu mempedulikan panggilan si perempuan cantik penuh dengan perhiasan tadi, maka itu menjadi isyarat bahwa umatmu akan lebih banyak memilih dunia daripada akhirat.
Umatmu lebih banyak cenderung kepada dunia, meninggalkan ibadah. Siapa itu? Siapa itu? Ya itulah orang yang subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, gara-gara mencari rizki, mencari nikmat. Sholat 5 waktu yang paling wajib dalam penciptaan manusia, kewajiban manusia ditinggalkan. Ya, itu padahal Nabi Muhammad tidak terbujuk dengan panggilan perempuan yang cantik dan penuh perhiasan tadi. Itu pun umat Nabi Muhammad ya banyak yang mengalahkan akhirat demi dunia. Begitu ya tuh. Padahal Nabi Muhammad tidak mempedulikan panggilan dari sebelah kanan. Itu pun banyak di antara umat Islam yang tidak teguh dengan keislamannya, akhirnya jadi murtad gara-gara diiming-imingi ya kekayaan. Banyak, nggak usah lagi tuh artis-artis tuh ada yang murtad kok. Ya, karena demi kepopuleran dan lain sebagainya. Maka itulah satu peristiwa yang saat Nabi Muhammad baru berjalan mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa. Nah, jamaah sekalian, tinggal 7 menit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini dalam sebuah hadis an Qulaib bin Hazim. Hadis diceritakan dari Qulaib bin Hazim radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulaib bin Hazim mendengar Nabi Muhammad bercakap, mendengar Nabi Muhammad bersabda, mendengar Nabi Muhammad berkata, yaqul ya qaumi, wahai kaumku. Ya, maksudnya para sahabat. Wahai kaumku, kata Rasulullah, utlubul jannata, utlubul jannata bijuhdikum. Raihlah surga, carilah surga. Ya, ini perintah Kanjeng Nabi nih. Ya, carilah surga, raihlah surga dengan mengerahkan segenap kesungguhanmu. Nih, sekarang boleh juga dianalisa. Kita yang mengorbankan waktu nikmat tidur kita, ya dingin-dingin kita paksakan menuju masjid sholat subuh. Apakah ini bukan bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh mencari surga? Ya, kalau saya terus terang saya cari surga, Pak. Wah, itu salah, Pak. Masa ibadah cari surga? Saya merasa makom saya masih awam. Kalau makom awam nggak apa-apa, kerja cari duit. Lah kalau orang para wali, para nabi, iya, dia ibadah tidak nyari surga. Nah, kalau nasuha misalnya kau ibadah cari apa? Cari ridho Allah misalnya. Memang betul. Tapi kok hebat kali, ditanya ridho Allah itu apa? Nanti nggak ngerti pula. Ya udahlah, saya mah ibadah cari surga kok. Yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surga itu kan hanya merupakan wujud dari ridho Allah. Neraka itu adalah wujud dari marahnya Allah, murkanya Allah di akhirat nanti. Ya, tuh, carilah surga dengan mengerahkan segenap kesungguhanmu. Satu. Yang kedua, wahrabu minan nar bijuhdikum. Kita semua pengen surga, maka kejar surga dengan segenap kesungguhan. Sungguh-sungguh kalau nyari surga. Nih, seperti ibadah subuh ini adalah ibadah yang paling mudah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari surga.
Ya, kemudian wahrobu minan nari bijudikum, sebaliknya kalau kita takut neraka, ya tuh seperti doanya doanya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah aku ini bukan ahli surga, wala aku ala naril jahimi, tapi ini dicemplung noning neraka, ya aku nggak sanggup. Kalau diceburkan ke neraka pasti saya pun tak mau, ya Allah. Nah, kalau kita benar takut neraka, nggak mau pengen disiksa di neraka, wah robu minan nar bijudikum, larilah, hindarkanlah dirimu dari surga dengan segenap kesungguhanmu. Ojo, jangan ditanya takut takut neraka tapi ecek-ecek takutnya. Takut neraka, minuman ditenggak, boleh nggak nenggak minuman? Ya boleh, maksudnya yang nggak boleh itu mabuk-mabukan yang ditenggak. Kalau minuman ditenggak, yang ditenggak aqua ya boleh. Ya, judi dijalankan, mitnah dijalankan, apalagi ini sekarang zaman politik, zamannya zaman fitnah. Awas nih. Ya, kita jadi umat Islam tuh harus cerdas dengan bermedia sosial. Ya, jangan sesuatu yang belum faktual lalu kita sebar-sebarkan. Ya, dosa digital itu akan sulit dihapus daripada dosa-dosa yang lain, karena selagi tersimpan dalam digital, maka selama itu pula dosa kita akan terus melekat. Sama itu namanya dosa jariah. Sama kayak sedekah masjid, ngasih 100.000, ngasih 50.000, selagi masjid ini ada, pahalanya akan terus mengalir sampai ke kubur. Begitu juga dosa. Maka saya paling hati-hati sekali megang HP. Megang itu paling hati-hati betul. Khawatir menjadi fitnah. Kalau kalian takut neraka, berlarilah, hindarkanlah dirimu dari api neraka dengan segenap kesungguhanmu. Ya, kenapa? Nih perhatikan. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Kita pengen masuk surga, tapi mengejar surganya sambil tidur. Nggak akan mungkin kita ingin meraih sesuatu tapi meraihnya dengan malas-malasan. Di sini dikatakan oleh Nabi, fa innal jannata la yanamu talibuha. Orang kalau pengen surga, raih surga dengan kewaspadaan, dengan kesungguhan. Jangan pengen masuk surga tapi ibadahnya nggak mantap. Jangan pengennya saja masuk surga tapi subuhnya nggak pernah. Jangan pengennya saja masuk surga kaya nggak mau keluar zakat, nggak peduli fakir miskin, nggak mau nyumbang masjid. Itu apa-apaan? Itu namanya ngejar surga tapi sambil tidur. Kira-kira bakal sampai nggak? Ngejar surga tapi sambil tidur, ya nggak bakal sampai. Malah kejebur dulu di paret, kan begitu. Yang kedua, ya, yang selanjutnya, wa innan naro la yanamu haribuha. Kalau kita takut neraka, tentunya kalau orang takut itu kan lari, menjauh. Contoh misalnya, kita mau lagi ada di mana, jumpa sama anjing galak, kita takut sama anjing, ya tentunya orang takut kan lari. Tapi enggak mungkin kita lari menghindari neraka, tapi larinya dengan cara tidur, melayu tidur lah. Ya, kira-kira gimana? Ya, lari dikejar anjing, tapi larinya sambil tidur. Mungkin selamat dari anjing, tapi karena larinya sambil tidur, ya nabrak tembok. Kan kira-kira begitu. Artinya apa? Kalau kita takut neraka, maka berlarilah dari neraka itu, dan tidak mungkin lari dari neraka dalam keadaan malas, dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak sungguh-sungguh. Kalau lari karena takut neraka tapi dengan malas-malas menghindarinya, maka
tidak bisa terhindar dari siksa neraka. Ini hadis Nabi, kejarlah surga dengan segenap kesungguhan, hindarilah neraka dari segenap kesungguhan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu